Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anjalal ma'a minal mu'assirati wa ansal hadda wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwat wa asaba 'alal a'mali sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mu'jizatid dhahirat alladzi hasala min nurihi wujudul kainat. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina iman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin Allahumma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, khusus para guru, para ustaz, para murid, para pendidik kita dan juga para pejuang kemakmuran Masjid Mujahidin atau Dewan Ta'mir Masjid Mujahidin atau DKM, dari ketua dan semua yang berpartisipasi atau yang mendukung apapun kepentingan Allah melalui masjid ini, bil khusus guru kita Haji Abdul Aziz dan Ayahanda Abdullah Alaikus. Semoga keberkahan Allah senantiasa dianugerahkan kepada beliau semua dan juga kepada kita semua. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni dosanya, yang dibukakan gerbang rahmat, dan kemudian dikaruniai taufik, hidayah, tuntunan, dan dikaruniai segala kemudahan dalam urusan-urusannya, dikabul segala hajatnya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Selanjutnya lanjutan paparan Imam Al-Ghazali dalam masih bab yang ke-19, yaitu penjelasan tentang khusyuk di dalam sholat. Sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Kemudian Imam Al-Ghazali menyampaikan perkataannya Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala berkhidmah kepada baginda Nabi SAW yang paling banyak
menghabiskan waktunya, kesehariannya bersama Nabi, yang paling banyak mendengar perkataan-perkataan mulia dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang menyiapkan pakaian baginda Nabi apabila baginda Nabi mau, kalau bahasa kita mandi, beliau yang menyiapkan handuknya, beliau yang menyiapkan tirainya kalau ada di mana-mana, misalkan sedang ada dalam suatu perjalanan di padang pasir, beliau yang memegang tirai. Kalau baginda Nabi mau buang air atau mau mandi, mau siram, juga yang menyiapkan sandalnya, dan banyak lagi. Beliau seorang yang berperawakan kurus, berkulit hitam, sampai ketika suatu saat beliau naik satu pohon, saking ringannya badan beliau, betis beliau, ada angin berhembus tuh, betisnya itu tertiup angin. Kita bisa bayangkan nggak segimana kecil, segimana ringannya, sehingga orang-orang menertawakan beliau. Dan ketika Nabi tahu bahwa orang-orang menertawakan beliau, Nabi pun memberikan kesaksian bahwa walaupun demikian Sayyidina Ibnu Mas'ud itu adalah min ahli syurga. Luar biasa. Dan ini yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali, perkataan, salah satu perkataannya Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Beliau Sayyidina Ibnu Mas'ud berkata, as-salatu mikyalun faman ufiya ustufiya wa man tawfafa faqad alima ma qala Allahu wailun lil mutaffifin. Faqad ulima ma qala Allahu wailun lil mutaffifin. Salat itu, kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, adalah mikyal. Mikyal itu apa? Takaran. Jadi ada takarannya. Barang siapa yang memenuhi, dipenuhi. Waman tawfafa, dan barang siapa orang yang mengurangi takaran, maka sungguh firman Allah sudah jelas ancaman terhadap orang yang mengurangi takaran, yaitu firman Allah, wailun lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang jual beli mengurangi timbangannya. Maksudnya sholat itu sudah ada aturannya, sudah ada tata-tatanya dari baginda Nabi, sudah ada standarnya, dari mulai takbiratul ihram sampai seterusnya, sampai saat salam. Ya, walaupun ada perbedaan para ulama mujtahid, dari mulai Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Malik dengan madhab Malikinya, atau Imam Hanafi dengan madhab Hanafinya atau Hanafiyah, Imam Ahmad bin Hambal dengan madhabnya madhab Hambali atau Hambaliyah, dan Imam Syafi'i dengan madhab Syafi'i. Terlepas dari perbedaan dari setiap imam ini, kita boleh taklid kepada salah satu dari yang empat. Karena dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam bidang fikih madhabnya 4, dalam bidang akidah madhabnya 2, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, sebagaimana dalam madhab akidah, kita boleh berpegang kepada salah satu dari yang 2, mau Asy'ari ataupun mau Maturidi. Dalam berfikih pun sama, yang nggak boleh itu taufik,
ya, ngakunya mazhab Syafi'i tapi amalannya loncat-loncat sesuai kehendak nafsunya saja, dipilih-pilih yang ringan-ringan ya. Kadang loncat ke Hanafi, kadang loncat ke Maliki, nggak jelas. Walaupun boleh kita taklid, walaupun kita Syafi'i, taklid kepada salah satu dari yang tiga ini, mau ke Maliki atau Hambali ataupun Hanafi pada bab-bab tertentu. Silahkan. Yang nggak boleh itu mencampur aduk sesuai nafsu kita. Nah, terlepas dari beda-bedanya itu, semuanya tetap bersumber kepada baginda Nabi SAW berdasarkan hasil ijtihad beliau-beliau, sehingga beliau-beliau yang 4 orang ini termasuk kelompok, termasuk golongan ulama yang level keilmuannya sampai ke mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak. Dan kita dalam bab hukum, menetapkan hukum, tidak bisa langsung mengambil atau menetapkan dalil dari Quran dan hadis secara langsung menurut nafsu kita, karena semuanya sudah matang. Kalau hukum ini hasil imam, hasil ijtihad imam yang 4 ini yang disebut yang mudawan. Itu sepintas. Jadi kalaupun atau ada perbedaan masing-masing, kita nggak usah ini dalam berpikir, gitu. Biarin ada teman kita atau siapa misalkan yang terlihat asing beda dari ini, jangan langsung diponis. Misalkan mohon maaf sesat, jangan. Ya, biarin, karena memang ada 4 padanya. Tapi tanya kita, ya kita ini ngikut siapa? Ya kita Syafi'i, ya ikut Syafi'i gitu. Jangan tiba-tiba ngikutin sesuai nafsu kita, gitu. Walaupun tuh ada yang beda, biarkan, hormati, hargai, tetap. Jangan disalahkan. Apalagi diponis sesat, jangan, nggak boleh. Kita tidak dibenarkan memponis salah, buruk, apalagi sesat kepada ahlul kiblat. Siapa ahlul kiblat? Saudara kita yang muslim, yang mukmin. Nggak boleh main ponis sesat, nggak boleh. Selama ahlul kiblat, selama dia muslim, hargai dan kita hormati perbedaan dalam bidang furu. Nanti ada beda takbiratul ihramnya, cara meletakkan tangannya. Mungkin kalau yang sudah pernah ziarah ke tanah suci, coba lihat di sana. Macam-macam kan? Ada yang sidakoknya, ada yang diudal, diusap, macam-macam. Ada yang enggak. Nah itu ada ketetapannya masing-masing. Yang penting jelas kemana kita bermuaranya. Dan bagi kita mazhab Syafi'i, yang mengikuti mazhab Syafi'i, ya ikuti sesuai ketentuan Imam Syafi'i. Sudah matang, kita ini tinggal menjalani. Nah itu maksudnya takbiratul ihram menurut Imam Syafi'i. Bagaimana? Karena kita bermadzhab Syafi'i. Nanti posisi tangan sidakoknya kayak gimana, ruku kayak gimana menurut Imam Syafi'i, dan itu sudah ada kitabnya. Kita tinggal ngaji. Karena walaupun dijelaskan sekarang, waktu juga tidak memadai dan keluar dari konteks kitab. Paling sekedar gambaran sepintas. Termasuk posisi nanti duduknya, tahiyat, tangannya kayak gimana. Nah kalau kita yang mazhab Syafi'i, tangan kita lurus, jarinya diem. Nah, kalau ada yang robah, jangan diusik atau jangan apalagi terus salah, jangan.
Karena ada di antara imam yang itu menganjurkan harus seperti itu gitu. Itulah maksud dari perkataan Imam Ibnu Mas'ud, sholat itu sudah ada takarannya. Tidak ada maksudnya, ada standar ketentuannya dari sunnah dari baginda Nabi SAW yang beliau terima dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui atau yang dimuat di dalam Al-Quran, kemudian disampaikan oleh baginda Nabi melalui hadis-hadis beliau dan juga fi'li perbuatan beliau dan takriri ketetapan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dul ulama, dan sebagian ulama berkata, kata Imam Ghazali, masalul musalli masalul ajir. Jadi perumpamaan seorang sholat itu perumpamaannya bagaikan pedagang. Alladzi la yasulul lahu ribhu hatta yakhlusallahu ra'sul mal. Kalau pedagang, bagaimana pedagang? Pedagang dia tidak akan bisa meraih keuntungan selama modalnya tidak ada, modalnya tidak bersih. Keuntungan itu kan dihitung terlepas dari modal. Contoh modalnya 1 juta, ada lebihnya dari 1 juta lah, itu keuntungan. Kalau nilainya masih 1 juta ya belum untung, baru balik modal ya. Nah, wa kadzalika musalli, demikian pula orang yang salat. La tuqbalu lahu nafilah hatta yu'adil fardhu. Tidak akan diterima sunnahnya selama fardhu kefarduannya tidak terpenuhi. Jadi nafilahnya, sunnah-sunnahnya, sholat sunnah, rajin kita, duhanya dijalani, tahajudnya nggak ketinggalan, rawatibnya pun nggak ketinggalan. Tapi kita ada sholat fardu yang ketinggalan, belum diqodho. Nah, sholat sunnah kita itu tidak jadi bahkan sengaja meninggalkan fardu, tidak diqodho padahal tahu kita, maka bukan jadi malas tapi jadi dosa. Paham ya? Karena perumpamaannya seperti pedagang tadi. Ya bagaimana mau untung kalau modalnya ya nggak ada. Iya. Keuntungan itu digambarkan bagaikan ibarat sholat sunnah. Pokoknya yaitu sholat wajib. Berarti sholat wajib garis miring sholat fardu itu adalah pokok. Maka pokok dulu jalankan. Ya, pokok dulu tunaikan, penuhi. Ketika pokoknya sudah terpenuhi, barulah di sana ada keuntungan, yaitu sholat sunnah. Demikian di dalam sholatnya sama. Ada yang disunnahkan di dalam sholat, ada yang difardukan di dalam sholat. Maka kita harus paham, harus tahu yang difardukan di dalam sholat itu apa, yang disunahkan di dalam sholat itu apa. Ya, kita harus tahu supaya bisa membedakan dan kita tidak keliru, supaya tidak menjalankan yang disunahkan malah yang difardukan ketinggalan, supaya tidak seperti itu. Demikian pula dalam pelaksanaan sholat fardu dan sholat sunnahnya. Kalau kita masih punya sholat fardu yang ketinggalan, misalnya mohon maaf,
di masa lalu kita pernah ketinggalan sholat, ya, maka buru-buru kita jangan sholat sunnah dulu, itu aja qadha, penuhi dulu dari balik. Balik kita berapa tahun? Kita hitung dari 12 tahun aja, ya. Dan 12 tahun sampai 15 tahun selama SMP misalnya, kita nih nggak pernah sholat, paling sholat maghrib sama isya misalnya. Nah, berarti ada yang tidak kita tunaikan berapa waktu, zuhur sama asar sama subuh selama 5 tahun itu. Nah sekarang itu dulu gitu, dan ini termasuk salah satu proses tobat. Nah, jangan sibuk yang sunnah dulu, itu dulu sampai terpenuhi. Paham? Nah, karena kalau kita jalankan sunnah, ya ibarat tadi pengen untung modalnya tidak terpenuhi. Kira-kira bagaimana? Paham ya? Ya kan saya juga pengen pahala duha, pahala. Iya, tapi ini aturan. Dan insya Allah kita dapat pahala walaupun secara zahir tidak melaksanakan. Tapi kalau kita ngejar duha, kodok ditinggal, pahala duha tidak dapat dan malah dapat dosa meninggalkan wajib. Rugi nggak tuh? Ini namanya ilmu. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu taala yaqulu. Kemudian Imam Ghazali menyampaikan perkataan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala. Idza hadaratis shalat qumu ila nari rabbikum allati awqadtumuha fatbi'uha. Ketika salat sudah tiba waktunya, kata Sayyidina Abu Bakar, maka berdirilah kalian, bangunlah kalian menuju api Tuhan kalian, lalu ke alati awqatumuha yang kalian nyalakan, maka padamkanlah oleh kalian. Maksudnya dengan pelaksanaan sholat. Jadi sholat ini bisa memadamkan api neraka untuk kita pelebur dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama sholatu tamsakuna wa tawadhu. Sesungguhnya pastinya sholat itu adalah ketundukan dan kerendahan. Artinya di dalam sholat kita jangan terpaku pada pelaksanaan gerakan fisik kita. Kita juga harus memperhatikan bagaimana hati kita, jiwa kita. Ketika di dalam sholat kita ruku, hati kita ikut nggak merunduk kepada Allah. Ketika kita di dalam sholat, fisik kita sujud, hati kita ikut merendah nggak kepada Allah. Nah itu namanya hati yang hadir. Jadi ketika sholat, hati kita harus ikut merasakan keagungan Allah dan kerendahan diri kita di hadapan Allah. Ketika sholat kita harus bisa merasakan kebesaran Allah dan merasakan betapa lemahnya kita di hadapan Allah. Itu jadi bukan sekedar gerakan fisik menunduk dan sujud, tapi hati kita juga harus ikut sujud, artinya ikut merendah di hadapan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man lam tanha sholatu al-fahsya wal munkar lam yajdad minallahi illa bu'dan wa sholatul ghafili la tamna'u minal fahsya wal munkar. Barang siapa orang yang sholatnya dia tidak mencegah dia dari fahsya dan munkar, dari perbuatan keji dan munkar. Ulangi, barang siapa orang yang sholatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar, sholat tapi masih jelekin orang, masih menggibah orang, masih hasad dan dengki ke orang, masih dolim ke orang, masih bla 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 kayak buruk-buruknya, maka lam yajad minallahi illa bu'dan. Dia bukan semakin dekat dengan Allah, tapi justru malah semakin jauh dari Allah. Walaupun zahirnya dia, fisiknya dia sholat. Artinya sholat itu harus mampu mengekang nafsunya, meriadoh, mendidik nafsunya. Wassalatul ghafil, dan sholatnya orang yang goflah, la tamna'u minal fahsya wal munkar, tidak mencegah dari kekejian dan munkar. Goflah itu orang yang lalai. Itu tadi orang yang sholat fisiknya doang, hatinya tidak ikut sholat. Yang sholat fisiknya, yang merunduk fisiknya doang, hatinya tidak merasakan kebesaran Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kam min qaimin wa laisa lahu min qiyami, tidak sedikit orang yang berdiri di dalam sholat, wa laisa lahu min qiyami illa ta'awun, dan dia tidak mendapatkan apa-apa dari berdirinya selain dia hanya tegak berdiri saja, tidak mendapatkan nilai lebih selain dari itu. Artinya cuma dapat fisiknya doang yang berdiri. Wa ma arada bihil ghafil, dan apa yang dimaksud oleh baginda Nabi adalah yaitu orang yang ghaflah, orang yang sholat tapi hatinya tidak ikut sholat. Itu jadi dia tidak dapat apa-apa dari sholatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lil abdi min sholati illa ma aqala minha. Tidak terdapat pada seorang hamba dari sholatnya melainkan apa yang dia pahami dari sholat itu. Apa yang dia rasakan, dia mengerti dari sholat itu. Artinya ketika kita sholat, ajak jiwa kita, bawa jiwa kita, hadirkan hati kita juga di dalam sholat. Ketika Allahu Akbar, lidah kita, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, hati pun ikut mengucapkan Allahu Akbar. Ketika kita ruku, hati pun ikut merunduk, merendah di hadapan Allah, dan seterusnya. Sudah habis waktunya, kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan kita mendapat karunia taufik dari Allah, bisa menjalankan sholat dalam keadaan hati kita yang hadir dan mendapatkan nikmatnya khusyuk di dalam sholat. Ada Allah ya Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa Allah memberikan hidayah kepada kita semua, istiqomah kita semoga apa ini. Kami dalam Allah Jemaah Majelis Majelis tersebut, majelis ini diantara kepada majelis
يا ربنا ظلمنا بأننا ظلمنا وأننا أصررنا على أسرفنا وتب علينا توبة تغسل كل عورة واستر لنا العورات وآمن من روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الإخوان وكل ذي محبة أو غيرة أو سوء والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع التوبة يومنا لكن سبيلنا بالمصطفى رسولي نطال كل سوري صلى وسلم ربي على يعد العبد وآله وصحبه عداد قصيصه والحمد لله في البر والبحر والحمد لله في البر والبحر آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.